Hmm. Jadi sebenarnya tidak apakah ada patriarki dalam Islam, kalau saya nggak setuju itu ya, Mm-mm. karena boleh menikah gitu kan, lebih dari satu, dua, tiga atau empat, tapi jika kita Berbuat. khawatir tidak bisa Oh iya. berbuat adil. Us, Ana nggak suka banget sama Katanya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Us, wabarakatuh. Ana sebel banget sama para penceramah yang suka poligami dijadikan bercandaan. Gimana tuh? Kayak misalkan, anak ada berapa? Mm-mm. Kapan nambah? Mm. Istri ada berapa? Kapan nambah? Gak lucu, seriusan. Iya. Antum pernah dengar nggak ustadz-ustadz yang sering membencandai poligami? Iya, sering tuh kata kayak gini juga bilangnya. Nggak poligami. Mubadir. Sambil nunjuk apa? Itu. Astagfirullahaladzim. Memang kacau nih orang-orang. Aduh. Sebenarnya gimana sih pandangan Islam tentang poligami itu? Nah, kita tanya Ustadz Mukhlis. Ini apa nih? Pengamat atau? Dia monogami. Pemimpi. Oh, pemimpi. Oh iya, pemimpi poligami. Ustadz jangan mempencedai poligami, Ustadz. Menurut antum, Ustadz, kenapa orang melakukan atau apa ya, maksudnya memposisikan poligami sebagai lawakan gitu atau jokes? Ya, hemat saya itu karena kita terbentuk dari lingkungan yang patriarki. Jadi semuanya serba di apa ya, tergantung kepada laki-laki gitu kan. Kemudian sehingga perempuan ini dia jadi sub gitu ya, nomor 2 gitu kan. Jadi semuanya apapun yang dilakukan oleh perempuan ini harus dikaitkan dengan laki-laki, sehingga istilahnya ya kita bisa jadi merendahkan gitu kan. Iya. Ya, suka menjadikan ini tempat bahan bercandaan, padahal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi sebenarnya tidak apakah ada patriarki dalam Islam, kalau saya nggak setuju itu ya, karena laki-laki maupun perempuan itu diciptakan setara, masing-masing punya potensi untuk berbuat baik. Gitu ya, saling apa ya, mendukung gitulah untuk berbuat kebaikan. Jadi kepada para penceramah, mohon tolonglah hentikan bercandaan-bercandaan soal poligami yang ini tidak lucu sebenarnya, karena itu barangkali merendahkan perempuan, barangkali juga merendahkan laki-laki, barangkali juga merendahkan syariat Islam itu sendiri. Itu dia. Emang gimana pandangan Islam terhadap poligami hasilnya kan boleh juga seperti. Ya, boleh, tapi itu terkait dengan alasan-alasan ya yang nanti itu terkait dengan masalah sosial dan lain sebagainya. Jadi bukan alasannya bukan karena darurat individu gitu kan. Ya, tapi karena darurat sosial ya, yang melatar belakangi mengapa ayat tentang poligami surat An-Nisa ayat 23 itu turun gitu kan. Maksudnya gimana? Darurat sosial, darurat individu itu apa maksudnya? Ya, kadang selama ini kan istilah darurat gitu kan, kebutuhan yang mendesak, yang membolehkan sesuatu gitu dalam syariat, itu dikaitkan dengan individu kan, orang per orang gitu kan. Tapi terkait dengan poligami ini menariknya adalah ketika terjadi sebuah peristiwa yang itu bisa diistilahkan dengan darurat sosial, yaitu apa? Saat itu terjadi perang Uhud, kan, dan hampir 70 pasukan Muslim, kebanyakan adalah pria, ya, atau para sahabat itu banyak meninggal. Ya, dan para sahabat ini yang gugur ini, ya, syahid ini, itu mereka memiliki istri, memiliki keluarga, dan mereka, akhirnya apa? Ya, otomatis muncul fenomena booming janda gitu kan. Nah, diistilahkan dengan seperti itu, sehingga
perlu solusi gitu kan. Jadi ada fenomena janda besitas. Oh, janda basic. Maksudnya Basic tas itu bukannya klub di Turki itu, Us? bukan ini Oh, besitas. besitas ya. Besitas. Ya, ya. Janda besitas, Ya. ada penumpukan janda. Ya, istilahnya seperti itu, sehingga ini perlu solusi dan Islam hadir untuk memberikan solusi kan. Mm-mm. Iya. Maka disitulah muncul surat Quran An-Nisa ayat 23, apa namanya, wa in khiftum alla tuqsitu fawahidah, tapi sebelumnya adalah apa itu, masna Wasulas. wasulas waruba gitu kan. Jadi boleh menikah gitu kan, lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Tapi jika kita Berbuat. khawatir tidak bisa iya. berbuat adil gitu kan, karena adil itu salah satu fondasi dari keluarga sakinah yang ini menjadi salah satu putusan dari majelis tarjih. Oke, Ustaz, sebelum melebar ke sana, tadi kan fenomena poligami itu di dalam sejarah Islam justru dipicu karena darurat sosial. Betul. Berarti kalau ada orang ingin poligami karena tidak merasa terpuaskan oleh istrinya, hukumnya gimana? Ya itu tadi, itu kaitannya dengan tadi ego individu gitu kan, nafsu gitu ya, yang cenderung itu menjustifikasi, membenarkan dirinya itu sedang darurat gitu kan. Padahal apa tadi, konteks ayat tadi itu kan ada darurat sosial gitu kan, tidak darurat individu gitu. Makanya mohon maaf ini istri Nabi kan lebih dari 4 gitu ya, tapi kebanyakan adalah para janda gitu kan. Bahkan yang gadis cuma 1 kan? Yang gadis cuma 1 gitu kan. Nah, maka prinsip pernikahan dalam Islam itu adalah monogami. Prinsip utamanya fawahidah itu kan. Ya. Dan poligami itu menjadi solusi ketika terjadi tadi apa? Darurat sosial itu sendiri. Kira-kira, Ustaz, saya bukan mencari celah untuk agar bisa ke arah sana ya. Kira-kira saat ini, detik ini di sekitar kita, apakah sudah terjadi darurat sosial? Ya, darurat sosial itu terjadi kan tidak terus-menerus kan. Namanya kondisi darurat itu adalah kondisi yang muncul sesekali, di luar keadaan normal. Di luar keadaan normal. Misalkan dulu di tahun 2000-an ada krisis di Maluku gitu kan, konflik etnis gitu kan. Nah, itu kemudian muncul, mohon maaf, ada laskar jihad dan lain sebagainya. Ya, di sana karena banyak yang di wilayah konflik itu, karena banyak yang, mohon maaf, ada yang meninggal, sehingga banyak muncul janda-janda gitu kan. Nah, ini kemudian ada beberapa yang menjadikan situasi ini sebagai darurat sosial, maka dibolehkan gitu kan. Tapi ini kan tidak menerus. Tetapi kalau saya melihat fenomena sekarang ketika orang melakukan poligami itu karena misalkan tingkat perceraian tinggi gitu ya. Nah, itu kemudian dianggap sebagai darurat sosial gitu kan. Banyak janda-janda baru gitu kan. Ya, karena tingkat perceraian yang tinggi tadi, kemudian itu dianggap sebagai justifikasi pembenaran bolehnya poligami. Tapi saya melihat bukan karena itu, tapi karena kebanyakan tadi darurat individu yang kita cenderung menganggap kita banyak orang ingin menikah lagi gitu aja. Tapi biasanya yang sering makna waswas warupa itu sering ini, menegakkan sunnah Nabi. Ya, namanya sunnah Nabi kan tidak hanya poligami, Ustaz. Iya ya. Oh iya, betul juga. Banyak sunnah-sunnah yang lain. Banyak sunnah Nabi yang lain. Senin Kamis saja, puasa Senin Kamis saja jangan terlewat. Iya, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, haromah, itu kan bagian dari sunnah Nabi. Iya. Dan itu prioritasnya awalnya itu, idealnya itu apa? Monogami dengan satu istri gitu kan. Ya, karena manusia itu cenderung dia tidak bisa berlaku adil. Apalagi kaitannya dengan kebutuhan lahir dan batin gitu ya. Ya, sebetulnya kita tidak bisa proporsional gitu kan. Maka apa ayatnya itu, kalau kita tidak bisa berbuat adil,
Ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, satu saja gitu. Karena apa? Itu ayat itu menjadi peringatan kepada kita, ya kita memang sebetulnya nggak bisa berbuat adil gitu kan. Oke. Dan ini kaitannya dengan tradisi Islam, tradisi Arab sebelum Islam datang, di mana pernikahan itu tidak ada batasannya kan. Seorang suami bisa memiliki lebih dari 100 istri, 50 istri, 10 istri. Seperti ada salah seorang sahabat namanya Gailan, itu datang kepada Nabi bawa 10 istri. Maka ketika syariat ini turun, Nabi mengucapkan, ya kamu harus cerai 6 istrimu. Ya, gitu kan. Nah, artinya Islam ini juga menjadi kesadaran baru lah istilahnya gitu ya. Menyadarkan tradisi sebelum Islam, ya bahwasanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itulah yang menjadi tujuan utama bagaimana generasi itu diciptakan. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Kita sepakatlah pernikahan di dalam Islam prinsipnya monogami. Tapi kenapa Nabi sendiri melakukan poligami? Apakah ini terbawa dari budaya jahiliyah itu sendiri karena tadi sebelum dibatasi, atau ada alasan-alasan apa Nabi melakukan poligami? Ya, ini adalah kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Menikah lebih dari 4 istri, dan kita tahu semuanya kan itu kebanyakan para janda gitu kan. Ya, dan ini tidak kadang-kadang memunculkan persepsi bahwasanya Nabi itu, mohon maaf gitu kan, gila wanita dan lain sebagainya. Ya, seperti yang digambarkan orientalis generasi pertama ya. Iya, jadi ini tidak tepat gitu kan, bahwasanya Nabi itu seperti itu gitu ya. Buktinya apa? Yang tadi yang para istri beliau itu adalah para janda gitu kan. Artinya apa? Ingin Islam menjadi solusi, bahwasanya tujuan utama pernikahan itu kan untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Nah, kalau keluarga sebelumnya itu misalkan suaminya meninggal karena perang tadi gitu kan, Uhud tadi misalkan. Nah, kan hilang itu kan sebuah tujuan keluarga sakinah itu kan. Maka Nabi berperan di situ gitu kan. Nah, jadi ingin menyantuni dan lain sebagainya, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya gitu. Begini, Ustaz. Ini pertanyaan menarik yang mungkin tidak ada di podcast manapun di dunia ini. Bahkan di Posidor juga mungkin nggak ada. Begini, Ustaz. Nggak usah susah-susah gitu ya. Begini, Ustaz. Prinsip utama di dalam Islam adalah monogami. Bagaimana dengan orang yang terlanjur poligami? Apakah dia harus menceraikan istrinya? Itu, Ustaz. Oke. Jadi poligami itu kan diperbolehkan dalam kondisi khusus gitu kan. Dan kalau dalam tuntunan keluarga sakinah itu, dia harus bisa berlaku adil. Adil ini siapa yang menentukan, gitu kan? Ya, yang turut menentukan itu adalah pengadilan. Kalau di Muhammadiyah itu pengadilan. Iya, di tuntunan keluarga sakinah itu, jadi ketika seorang suami mau menikah yang kedua, ketiga, itu harus mendapatkan izin dari istri, gitu ya, pertama atau keduanya. Nah, dan itu harus lewat pengadilan untuk mendapatkan pengakuan dari istri bahwasanya suami ini bisa berlaku adil. Jadi hakim di sini berperan penting untuk menentukan si istri ini, suami ini adil atau enggak ketika akan berpoligami. Gitu kan? Nah, maka ketika proses itu enggak dijalankan, misalkan dengan nikah siri dan lain sebagainya kan, untuk yang kedua, ketiga, keempat, nah berarti sejak awal dia tidak bisa berlaku adil. Gitu kan? Siri kan udah enggak menunjukkan tidak adil. Ya. Kalau kasusnya ini, Ustaz, sudah terlanjur poligami, apakah harus dipaksa monogami? Maksudnya, saya tanya dulu, poligaminya ini nikahnya lewat pengadilan resmi, lewat negara, atau nikah siri?
Ya, kita bagi dua kasus lah. Yang pertama karena di KUA, dan yang kedua Ya, kalau di secara Siri. resmi gitu kan untuk istri yang ke 1, 2, 3, 4 ini berarti menurut tuntunan keluarga sakinah tadi berarti kan sudah ada pengakuan si suami ini insya Allah bisa berlaku adil dari otoritas, dalam ini adalah pengadilan gitu kan, Ya. atau KUA lewatnya gitu kan. Berarti nggak perlu dipaksa buat monogami karena sudah terlanjur poligami. Iya, berarti kan usahakan untuk bisa istiqomah dalam keadilan terhadap para istri-istrinya ini gitu kan. Tapi ketika ayat Quran surat An-Nisa itu menegaskan ada penggalan ayat ya fawahidatah gitu kan. Ya, satu saja atau monogami itu menunjukkan bahwasanya secara manusia ini susah untuk berlaku adil gitu. Iya, betul. Gitu ya. Maka diambil kesimpulan ya pada prinsipnya monogami. Nah, kalau yang kasusnya poligami karena lewat pintu belakang alias siri gimana itu? Ya, itu jelas nikah siri kan tidak dianjurkan di dalam tarjih Muhammadiyah itu ya. Lewat tuntunan keluarga sakinah itu proses awalnya menikah itu namanya pernikahan, disebut sebagai pernikahan itu adalah ketika pernikahan itu dilakukan secara resmi dicatat oleh negara. Kenapa? Itu akan menjamin ketentraman, kedamaian sebagai spirit dari sakinah itu sendiri. Betul. Ya, karena apa? Itu menjamin hak-haknya istri, gitu kan? Kalau nikah siri kan tinggal dicerai, saya bilang cerai gitu aja kan? Iya. Maka hak istri untuk mendapatkan warisan, anak yang lahirkan itu bisa mendapatkan pengakuan secara resmi, itu kan kalau nikah secara resmi kan terjaga kan? Berarti sejak awal namanya sakinah itu sudah terjadi gitu kan, prosesnya itu. Tapi kalau nikah siri gitu kan, ya gitu kan, itu kemungkinan untuk terjadi dan terwujud ketenangan, kedamaian itu susah lah ya. Ya ada kemungkinan untuk inilah nakal-nakalan gitu ya. Iya, nakal-nakalan gitu ya. Tapi yang kalau udah terlanjur poligami itu gimana, Sat? Apakah harus diceraikan aja gitu yang kasus yang tadi poligaminya karena nikah siri? Ya kalau saya ya harus bisa istilahnya tajrid nikah ya. Oh iya. Jadi dicatatkan ulang pernikahannya itu kan. Iya. Karena banyak kasus itu yang kebanyakan itu pada nikah siri. Gitu. Iya. Karena tidak dapat izin dari istri pertamanya dan lain sebagainya itu. Oke, Sat. Saya ada pertanyaan menarik juga ini, Sat. Kenapa negara dalam hal ini ikut campur dalam pernikahan? Padahal di zaman Nabi belum ada negara bangsa. Ya, sebetulnya kalau kita kontekskan pada zaman Nabi, itu Nabi juga sering mendapatkan keluhan-keluhan kan, terkait dengan masalah-masalah pernikahan. Termasuk tadi ketika ada sahabat bernama Gailan yang datang kepada Nabi, kok Nabi melihat nih bawa 10 istri gitu kan. Nah, suruh menceraikan karena apa? Ya, itu bagian dari tradisi yang tidak akan mendukung terciptanya keluarga sakinah gitu kan. Nah, itu tadi kembali ke pertanyaan. Artinya apa? Artinya sejak awal sebetulnya Nabi kan tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi Nabi juga sebagai seorang kepala negara. Oh iya. Ya, kepala negara Madinah yang punya konstitusi Piagam Madinah, undang-undangnya saat itu gitulah ya. Nah, secara tidak langsung kalau kita tarik pada zaman sekarang, ya kita semua kebanyakan Muslim hidup dalam sebuah konsep negara bangsa gitu kan. Ya maka perlu ada regulasi gitu kan. Nah, itu istilahnya menyiratkan adanya bolehnya ya kaitannya ada KHI kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan itu bisa. Karena apa? Terkait dengan hak nanti. Haknya istri, dia mendapatkan harta warisan dan lain sebagainya. Kalau tidak diatur, ya terjadi tujuan mafsadat, ya. sakinah itu hilang. Itu yang jadi. Berarti memang Muhammadiyah menyarankan pernikahan dicatat itu sebenarnya juga punya jejak di zaman Nabi juga kan? Iya.
Akhirnya apa ya, praktik-praktik nikah agama ini kan sering disebut nikah agama. Oh, nikah siri itu nikah agama. Iya, di kampung Iya. saya itu disebut ini tuh nikah secara agama. Tidak nikah secara negara. Tidak secara seperti ada pemisahan begitu. Iya. Padahal nikah secara negara itu sudah otomatis sebenarnya sudah nikah secara agama juga. Bahkan yang lebih afdol itu ya dicatatkan itu ya, Ustaz. Ya, saya kira itu konteksnya kalau kita zaman negara bangsa sekarang kan memang harus seperti itu kan. Istilahnya namanya kanonisasi hukum Islam. Bagaimana hukum Islam itu diserap ke dalam hukum positif karena kita tidak bisa melaksanakan ajaran agama Islam gitu kan, apalagi terkait dengan hak dan kewajiban itu tidak ada regulasi atau kanun dari negara. Nggak bisa dong kita tiba-tiba ada kemungkaran terus kita tindak gitu aja, nggak bisa. Harus sesuai prosedur harus ada prosedur hukumnya gitu kan. Nah, ini yang membedakan antara bagaimana kita berislam di era sekarang dengan di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi kan segala sesuatu tinggal tanya sama Nabi kan? Iya, betul. Nah, sekarang mau tanya siapa? Aduh. Us, itu Us. Apa hubungannya Us? Iya. Begitu Us. Gimana Us? Ada pertanyaan lagi soal poligami? Berarti untuk syarat-syaratnya itu kalau di negara kita itu sudah ditetapkan Ustaz ya? Iya, sudah ada syaratnya. Mau poligami gitu ya. Ada pengakuan dari istri, izin dari istri. Yang pertama atau kedua itu boleh, harus ada kayak gitu. Oh. Berarti walaupun memang apa ya, jalan untuk menuju poligami itu sangat susah di negara ini, tapi sebenarnya masih bisa. Ya tadi lewat tanpa pencatatan resmi dari negara tadi pakai nikah agama, istilahnya nikah siri itu sendiri itu. Tapi meskipun masih bisa untuk melakukan poligami, prinsip utama di dalam Islam adalah monogami. Kenapa Islam sangat menekankan monogami? Apakah ini terpengaruh oleh tradisi Katolik, Ustaz? Ya, jadi tujuan keluarga dalam Islam itu kan tadi ya, agar terbentuk sebuah keluarga, semua isi rumah itu ya, dari suami, istri, anak-anak, itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, kedamaian yang muncul dari cinta, mawaddah, gitu kan? Kemudian rahmah itu saling berempati, saling berkasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu akan antara suami antara suami dan istri, ya itu bisa terwujud. Kemudian anak-anaknya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini menjadi anti, bahasanya jangan terlalu tinggi, gitu ya. Oke. Saya kadang-kadang pakai bahasa slow aja gitu ya. Nah ini terjadi ketika pasangannya itu, gitu kan, kecenderungannya adalah satu, gitu kan. Us Ilham, Us Wahid, mau nggak diduakan sama istri? Gitu. Tidak bisa. Secara refleks, gitu kan, manusia kita nggak mau diduakan. Betul. Gitu. Ya, artinya apa? Secara naluri saja, ya kita diminta untuk istiqomah satu pasangan. Gitu kan. Ya, sehingga menghasilkan generasi yang tadi, yang berkualitas, artinya apa? Secara fisik maupun secara rohani itu baik gitu loh. Nah, jadi saya kira jawabannya itu aja lah Us ya, jangan yang tinggi-tinggi Us gitu. Saya pertanyaan yang lain Ustaz. Kalau poligami memang tidak menjadi ortodoksi di dalam Islam. Apa itu ortodoksi Us? Maksudnya tidak. Kalau poligami bukan aliran utama di dalam Islam atau ajaran utama di dalam Islam. Bagaimana dengan selingkuh? Oke. Bagaimana dengan selingkuh? Ya, jadi jelas yang namanya selingkuh itu dosa besar, gitu ya. Itu kita sudah ada fatwa juga, fatwa Majelis Tarjih tentang selingkuh ini, karena itu menjadi distraksi, apalagi pengganggu
terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah salah satunya harus berbagi peran ya antara suami istri, ya kemudian menerima kekurangan antara satu dengan yang lain gitu kan. Ya, kemudian apa namanya selalu memupuk rasa kasih sayang gitu kan. Ya tadi secara refleks tidak menduakan yang lain gitu kan. Nah, itu. Maka ini bagian dari misakon goli itu, ikatan yang kuat. Ya, menikah itu adalah ikatan yang kuat antara dua sepasang suami dan istri gitu kan. Sehingga ini harus dijaga ikatannya, jangan sampai kemudian ini dilepas secara perlahan-lahan ikatan ini dengan perselingkuhan dengan orang kedua, orang ketiga gitu kan. Ustaz, bisa nggak diistilahkan bahwa poligami itu adalah perselingkuhan yang dilegalkan? Nah, itu bisa saya nggak setuju. Oh, nggak setuju ya? Kalau selingkuh itu kan nggak resmi kan, ya, tidak ada ikatan pernikahan gitu kan, malah itu cenderung kepada zina, perzinahan kan. Ya kan poligami juga sebenarnya kan ingin buka cabang, tapi buka cabang ini ingin dilegalkan, jadi akhirnya poligami deh. Ya, segala sesuatu itu kalau dalam Islam kan ada kaitannya dengan akadnya kan. Akad itu mewadahi niat gitu kan. Jadi kita bisa melihat niat itu dalam hati ini secara apa namanya nyata itu kan dalam akad. Kan ada buku nikahnya dan lain sebagainya. Iya, betul. Kan. Nah, jadi kalau selingkuh itu ya dia apa ya istilahnya ya hubungan gelap dan lain sebagainya yang semakin menjadikan Indonesia ini gelap. Waduh. Kok sampai situ? Kok sampai sana jadi? Ya, menjadi keluarga Indonesia keluarga gelap-gelap gitu kan. Dan ini kedepannya tidak baik. Ya. Harusnya kita menciptakan sebuah masyarakat di mana keluarga itu menjadi tulang punggungnya masyarakat itu kan. Dengan banyak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi, tercukupi kebutuhan ekonomi, kebutuhan lain-lain lah gitu ya, yang menjadi kebutuhan pokok. Sejahtera lah istilahnya gitu. Wahid, kalau ini ada orang, dia itu orang kaya, hartanya banyak gitu, terus dia pengen buka cabang lagi, karena dia merasa pemahamannya itu, ya saya bisa adil karena saya ini kaya. Gitu. Nah itu. Istri saya bakal kecukupan, yang satu nanti rumahnya di sini, yang satu rumah di sini, satu rumah di sini, itu gimana? Ya kalau ya ini juga kalau menurut saya itu apa ya? Kalau kaya adil gitu kan, biasanya adilnya secara fisik gitu. Iya, kan. Orang kan sering mengaitkan adil itu ya dengan harta gitu. Keadilan secara material saja. Ini saya kasih apa namanya uang belanja sekian sama rata gitu kan. Padahal sebetulnya keadilan itu tidak hanya kaitannya dengan keadilan secara material saja gitu kan. Orang bisa jadi secara fisik atau secara material bahagia gitu kan, tapi hatinya tidak bisa dibohongi gitu kan. Maka ya adil itu di sini adalah tidak hanya adil secara material, mentang-mentang itu saya kaya raya kemudian saya bisa nikah lebih dari satu gitu kan. Ya, tapi juga keadilan di sini kaitannya dengan tindakan. Gitu kan, terutama hati gitu kan, bagaimana kita bisa adil secara apa namanya batin gitu kan. Nah, ini kalau kita bahas secara mendalam, wah nanti menjerumus ke situ-situ gitu kan. Ya ini kadang-kadang ya harus kita pikirkan gitu ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dengan pasangan kita. Amin ya Allah. Kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, til jannah. Til jannah itu dia loh, til jannah. Sampai surga. Ya, menjadi pasangan yang tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Gitu. Dan itu terwujud dengan tadi salah satunya ketika kita menjaga spirit pernikahan dengan prinsip monogami. Satu pasangan dipupuk terus menerus, dijaga, gitu kan, sampai kakek nenek, sampai di surga nanti. Begitulah teman-teman, karena kita umat monoteis, karena kita umat monoteis, kita juga harus berprinsip dengan monogami.
1 cukup? 2 kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.